Oke, saudara, kembali lagi ya di mata kuliah Matematika Ekonomi. Kita lanjutkan ya. Tadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait eh, konsep dasar pajak. Nah, sekarang kita ke bentuknya ya, penerapannya ke bentuk fungsinya itu seperti apa ya. Contohnya misalkan di sini ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran, saudara. Fungsi permintaannya itu Hide sama dengan 10 min P, sedangkan fungsi penawarannya itu Hs sama dengan 2P min 2. Disuruh menentukan poin-poin A sampai H ya. Poin di video ini nanti saya akan menjelaskan terkait poin A dan poin B ya. Keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak apabila pemerintah itu mengenakan pajak penjualan sebesar 6 unit per barang, 6 unit rupiah ya per barang ya. Jadi ini pajak penjualan sehingga pengenaannya itu berupa rupiah per unit barang ya itu. Jadi fokusnya nanti di video ini ada poin A dan poin B. Oke, lanjut saja langsung ke keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti biasa, saudara, keseimbangan pasar sebelum pajak itu ya biasa HID sama dengan HIS atau PD sama dengan PS tergantung fungsi, bentuk fungsinya. Karena bentuk fungsinya di soal itu pakai bentuk HI, berarti kita pembandingnya ya sama-sama HI gitu ya. HID-nya tadi 10 min P, HIS-nya 2P min 2. Yang memiliki variabel sama-sama P dijadikan 1, yang tidak memiliki variabel juga dijadikan 1. Min P 2P-nya plus dipindah ruas jadi min 2P. Terus ini kan min 2P, saudara. Terus 10-nya itu kan plus. Kalau pindah ruas jadi min 10. Min P, min 2P, min P depannya P itu 1 sebenarnya. Berarti min 1, min 2, min 1 dikurangi min 2 itu min 3P. Sama dengan min 2 dikurangi 10 itu min 12. P-nya sama dengan min 12 dibagi min 3. Min ketemu min itu plus, berarti 12 bagi 3 itu P-nya 4. Harganya sebesar 4. Ketika harga keseimbangannya itu 4, berapakah jumlah keseimbangannya atau Q-nya? Kita substitusikan ke salah satu bentuk fungsi. Bisa ke Qd atau Qs. Saya di sini mensubstitusikan ke bentuk Qd, saudara, karena biar mudah langsung ya, langsung dikurangi. Q-nya sama dengan 10 min P. Nah, P-nya tadi berapa? 4. Berarti P-nya diganti 4. Q sama dengan 10 min 4. Q sama dengan 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar sebelum pajak itu adalah Q titik koma P, Q-nya 6, titik koma 4. P-nya 4. Itu keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, bagaimana keseimbangan pasar setelah pajak? Ingat, tadi pajak itu pengaruhnya ke fungsi penawaran sehingga kita rubah dulu bentuk fungsi penawaran HIS sama dengan 2P min 2 menjadi HIS aksen ya. Ingat ya saudara ya, kalau misalkan pajak dalam bentuknya fungsi bentuk HI berarti P-nya mengurangi. T-nya mengurangi, pajaknya mengurangi. Berarti HIS aksen sama dengan 2 dalam kurung P min T min 2. HIS aksen sama dengan 2 dalam kurung P-nya tetap, T-nya tadi 6 ya saudara. Kita lihat soal. Nah, jika pemerintah menerapkan pajak penjualan sebesar 6. Nah, jadi T-nya di sini diganti 6 ya, min 2. HIS aksen sama dengan 2 kali P itu 2P, 2 kali min 6 itu min 12, min 2. HIS aksen sama dengan 2P min 12 kurangi 2 itu min 14. Ini merupakan fungsi penawaran setelah pajak ya. Terus kita langsung bandingkan dengan HID. Berarti HID sama dengan HIS aksen, saudara. Bukan HIS lagi. Karena kita mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Ya, HID-nya berapa tadi? 10 min P. HIS aksennya berapa? 2P min 14. Ya. Kemudian kita samakan yang memiliki variabel yang sama disendirikan, yang tidak memiliki variabel juga disendirikan. Min P 2P pindah ruas jadi min 2P sama dengan min 14, 10-nya pindah ruas jadi min 10 karena awalnya plus
ya. Min P min 2P itu min 3P sama dengan min 14 min 10 itu min 24. P-nya sama dengan min 24 dibagi min 3. Min ketemu min itu plus, jadi tinggal 24 dibagi 3 itu 8. Jadi harga keseimbangan setelah pajak ada aksennya itu 8. Harga keseimbangan setelah pajak 8 itu disubstitusikan ke salah satu bentuk fungsi QD atau QS aksen terserah. Saya memasukkan ke QD karena biar lebih mudah langsung dikurangi ya. Q sama dengan 10 min P, P-nya diganti 8, berarti 10 min 8, Q aksennya 2. Jadi jumlah keseimbangan setelah pajak ada aksennya itu 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar setelah pajak adalah Q aksen titik koma P aksen, Q aksennya 2, titik koma P aksennya 8. Nah, itu keseimbangan pasar setelah pajak. Oke, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menggambar kurva keseimbangan setelah pajak, sebelum pajak dan setelah pajak. Terima kasih.